Janus adalah dewa dalam mitologi Yunani yang digambarkan sebagai sosok satu dewa yang mempunyai dua wajah. Yang satu wajah yang menghadap ke belakang, dan wajah yang menghadap ke belakang ini digambarkan seperti orang yang sudah lanjut usia. Sedangkan wajah yang menghadap ke depan itu adalah wajah seorang yang belia, yang masih muda. Janus diberi gelar The God of the Beginnings and the Ends, dewa dari segala permulaan dan segala akhir. Mau menegaskan dan menginspirasi kepada setiap kita, gambaran dewa Janus ini sebenarnya menunjukkan gambaran setiap kita. Ada yang seringkali kita melihat ke belakang, tetapi ada pula yang seringkali selalu menatap ke depan saja, dan yang belakang dilupakan. Dan berbicara tentang pengharapan, sesungguhnya berharap itu berarti berbicara tentang masa depan. Apa yang ada di depan kita, itu yang kita nantikan. Dan berkaitan dengan Janus tadi, sesungguhnya orang yang teguh berharap itu harusnya seperti sosok wajah yang belia, yang memandang ke depan senantiasa dan tidak melihat ke belakang lagi. Kita sering mendengar pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi seringkali kita juga lupa bahwa pengalaman masa lalu bisa jadi bukan guru yang terbaik, tetapi penyesat yang menjerat dan mengikat hidup kita. Dalam arti masa lalu itu sudah menjadi semacam kerangkeng atau penjara yang menyebabkan kita tertindas dan terkurung di sana. Sampai saking begitu kesengsem dan begitu bangga dengan masa lalu yang gegap gempita, kita tidak dimampukan lagi untuk bisa melihat ke depan. Selalu kilas balik ke belakang, selalu bernostalgia, dan selalu yang ada di dalam benak itu adalah segala hal yang justru sudah tidak mungkin lagi dapat diulang di dalam hidup ini. Karena itu, agar kita bisa tetap teguh berharap menatap masa depan kita, ungkapan yang lalu biar berlalu itu menjadi penting. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita lagi hari ini. Saya akan bacakan dari sebuah ungkapan yang agung dalam kehidupan seorang rasul bernama Paulus. Dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mengapa saya mengatakan ungkapan dari Rasul Paulus ini begitu agung? Karena ini sebenarnya merupakan sebuah ungkapan yang lahir dari komitmen iman seorang percaya, yang hidupnya senantiasa berharap kepada Tuhan dengan teguh dan tetap tegar menghadapi berbagai macam pergumulan masa kini, serta melihat selalu ke depan bersama dengan Tuhan, Sang Pemegang masa depan. Dalam ungkapannya di ayat yang ke-12 tadi, Paulus mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Paulus masih menantikan, masih berharap akan sesuatu yang sempurna itu tiba. Berarti dia sedang ada di dalam sebuah keadaan yang memang masih belum sempurna. Bukankah kita tahu bagaimana Rasul Paulus mengalami kehidupan yang penuh dengan penderitaan setelah dia menjadi pengikut Kristus
Dalam pelayanannya dia berhadapan dengan berbagai macam hambatan demi hambatan, kesesakan demi kesesakan, kesengsaraan demi kesengsaraan. Namun yang membuat Paulus terus bisa maju ke depan adalah karena dia menyadari bahwa dia telah ditangkap oleh Tuhannya Yesus Kristus. Dia sudah dipegang teguh oleh Tuhan yang selalu menguatkan hidupnya. Inilah dasar pengharapan Paulus, sehingga dia sadar bahwa dia masih belum menuju kepada final dari apa yang dia harapkan itu, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Dan selanjutnya Paulus mengatakan bahwa aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Apakah yang Paulus lakukan yang membuat dia tetap teguh berharap, berpegang kepada Tuhan yang dia percayai sebagai sumber dan kekuatan pengharapannya? Yang ia lakukan adalah aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk beroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Paulus sadar betul bahwa apa yang menjadi penghalang untuk seseorang teguh berharap itu adalah justru terlalu kesengsem dan terlalu menjadikan masa lalu yang gegap gempita itu sebagai pegangan hidup. Seolah-olah kita hidup dari masa lalu. Kalau lalu begitu, maka yang akan datang atau anak-anak kita harus melalui jalan yang sudah kita lalui pula. Dan kalau kita sudah menempuh jalan itu, kita mau orang lain juga yang kita layani atau yang kita bimbing untuk datang kepada Tuhan harus melalui jalan kita juga yang sama seperti dahulu. Tetapi Paulus justru melihat kepada sosok yang ada di depannya, yaitu Tuhan. Dan karenanya dia mengatakan, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Paulus sadar betul dan telah menjadikan masa lalu yang gegap gempita, segala kebanggaan hidupnya di masa yang lalu itu, dia jadikan sebagai sejarah, sesuatu yang memang sudah berlalu, dan menjadi sebuah riwayat hidup yang tidak akan terulang lagi. Karena dia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu dengan segala kebanggaan-kebanggaannya sebagai pengikut ajaran Yahudi pada waktu itu sebelum menjadi pengikut Kristus. Dan Paulus sadar betul serta mengingatkan kita semua bahwa bila kita gagal menjadikan masa lalu yang gegap gempita sebagai sejarah dan riwayat hidup yang tak akan terulang, maka sesungguhnya masa lalu itu akan menjarah semangat hidup kita kini. Masa lalu itu akan mengkerangkeng kita begitu rupa sampai kita akhirnya selalu berkiblat ke masa lalu dan tidak mau berjalan ke masa depan. Sulit terarah kepada masa depan yang sesungguhnya penuh dengan harapan dan cinta Tuhan yang tak terbilang itu. Apa yang Paulus ungkapkan sebagai komitmen imannya adalah sebuah dasar untuk supaya kita bisa tetap teguh berharap. Jangan sampai kita selalu dikerangkeng oleh masa lalu kita, dipenjarakan oleh segala kebanggaan masa lalu kita atau kesusahan masa lalu kita. Tetapi bangkitlah dan keluar dari masa lalu, berjalan menelusuri masa depan bersama dengan Tuhan sumber pengharapan kita. Karena di dalam Dialah ada harapan yang utuh, harapan yang sempurna, dan yang pasti ada cinta yang tak terbilang. Masa lalu kita sudah hilang memang, tapi cinta yang tidak terbilang di masa depan yang maha sempurna itu akan datang. Dan itulah jadi andalan kita untuk terus berlari-lari kepada tujuan, untuk terus mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan, dan tidak menyembah atau membiarkan diri dijarah oleh apa yang ada di belakang, yang masa lalu, yang lalu sudah berlalu, biarlah itu berlalu. Tetapi yang akan datang, mari kita jelang bersama dengan kekuatan cinta Tuhan yang tidak terbilang. Selamat menghadapi masa depan dengan teguh berharap kepada Tuhan. Amin.